Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Inshrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Teman-teman semua, alhamdulillah di pertemuan kali ini kita berjumpa kembali, insya Allah akan melanjutkan belajar kita bersama tentang pembelajaran tidak akhlak. Apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Insya Allah kita akan belajar bersama pada pertemuan kali ini tentang bagaimana pentingnya mencari ilmu dan akhlak kepada guru. Dari pembahasan ini, dari pentingnya mencari ilmu dan akhlak kepada guru, kita bisa tahu ya bahwa ada ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang bagaimana perintah awal itu untuk mencari ilmu. Sebelum kita lanjut, mari kita mulai belajar kita bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ayat Al-Quran, sebelum kita masuk ke ayat Al-Quran, kita belajar bersama pengertian tentang apa sih menuntut ilmu. Menuntut ilmu, jika kita artikan secara singkat, bahwa menuntut ilmu itu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya, ilmu itu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Hal yang harus kita garis bawahi dalam pengertian ini adalah bahwa menuntut ilmu itu adalah usaha yang dilakukan seorang yang harus kita garis bawahi untuk merubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya ilmu itu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Di ayat Al-Quran yang pertama diturunkan di surat Al-Alaq, kita bisa ketahui bersama bahwa ayat pertama yang diturunkan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Iqra artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui. Dari ayat ini kita bisa ketahui bahwa perintah pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah untuk perintahkan untuk membaca. Iqra, bacalah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari sebelum darah. Dari sini, dari kata Iqra ini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bacalah alam semesta ini, bacalah tanda-tanda kekuasaan Allah ini, bacalah sebagai satu jalan membuka cakrawala ini. Maka dari ayat ini kita bisa ketahui betapa pentingnya menuntut ilmu yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Selanjutnya, kewajiban dan anjuran menuntut ilmu itu ada juga di dalam hadis. Di dalam hadis disebutkan yang pertama, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bagaimana menuntut ilmu itu merupakan sebuah kewajiban ala kulli muslim, atas setiap muslim.
Bahkan di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar, tidak hanya muslim, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslimin dan muslimat, baik muslim yang laki-laki ataupun muslim perempuan. Nah, selain itu kewajiban menuntut ilmu juga ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, utlubul ilma minal mahdi ilallah. Carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Ini menandakan bahwa kewajiban untuk menuntut ilmu itu tidak ada hentinya sampai kita masuk ke dalam liang lahat. Artinya sampai kita meninggal dunia. Kita mendapatkan kewajiban untuk menuntut ilmu kalau kita merujuk kepada hadis riwayat Muslim ini. Bahkan yang keempat, kewajiban menuntut ilmu itu ada dalam hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utlubul ilma walau bisin." Tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Fa inna thalabal ilmi faridatun ala kulli muslim. Karena sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Apa yang akan didapat oleh orang yang menuntut ilmu? Innal malaikata tad'u ajnihatiha li talibil ilm. Para malaikat sungguhnya meletakkan sayap-sayap mereka kepada para penuntut ilmu, ridwan bima yatlu, karena senang dan rela ridho dengan yang ia tuntut. Ini hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Luar biasanya eh, keutamaan orang yang mencari ilmu ini, sampai malaikat pun membentangkan sayap mereka, letakkan sayap-sayap mereka pada para penuntut ilmu dan ridho dengan yang yakin. Teman-teman semua, ada keutamaan menuntut ilmu di dalam hadis. Apa sih keutamaan yang menuntut ilmu ini? Keutamaan yang pertama bahwa menuntut ilmu ini adalah sebagai apa suatu eh, kegiatan yang sama nilainya dengan fisabilillah, berada di jalan Allah. Dalam hadis disebutkan man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Di hadis yang lain disebutkan juga man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa luar biasanya keutamaan menuntut ilmu ini. Pertama, kita disamakan dengan orang yang berada di jalan Allah atau fisabilillah. Yang kedua, ketika kita menuntut ilmu, maka akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, keutamaan yang lain bahwa ilmu ini juga menjadi bekal kita di alam kubur ketika kita sudah meninggal dunia nanti. Ketika kita sudah tidak mampu lagi berbuat apa-apa di alam kubur, terbujur kaku badan kita, tidak bisa berbuat amal soleh lagi, tidak bisa bersedekah lagi, tidak bisa berpuasa, sudah tidak bisa bergerak dan sudah tidak bisa berbuat baik apapun. Maka dengan ilmu itu, dengan ilmu yang pernah kita ajarkan, maka kita akan mendapatkan pahala dari apa namanya yang kita ajarkan. Seperti dalam hadis disebutkan, tidak matal insan in qata'a amaluhu illa min salas. Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga perkara. Sedekah jariyah, yang pertama adalah sedekah jariyah. Atau ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini yang kita ajarkan kepada teman kita, atau yang kita ajarkan kepada saudara kita, atau kita ajarkan kepada anak didik kita. Kemudian anak didik kita juga mengajarkan lagi kepada anak didiknya. Terus selama itu masih terus diajarkan, maka selama itu pula
kita akan mendapatkan pahala dari apa yang kita ajarkan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, juga kita eh, berbagi juga kepada orang lain ilmu yang bermanfaat, sehingga itu semua menjadi amal jariah untuk kita nanti bekal di alam kubur. Yang keempat, keutamaan orang mencari ilmu itu adalah akan dikehendaki kebaikan. Yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Jadi orang yang dipahamkan tentang agama, maka dia akan dikehendaki mendapatkan seluruh kebaikan yang Allah berikan. Selanjutnya keutamaan dari menuntut ilmu ini, bahwa ilmu itu merupakan warisan dari Nabi. Al ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yurisu dinaron wala dirham. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan para nabi tidak mewariskan dinar wala dirham ataupun dirham, emas dan perak, tidak. Walakin warasul ilma. Tapi para nabi itu mewariskan ilmu. Paman akhodahu akhodabi hazin wafir. Dan siapa yang mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang cukup. Jadi ketika kita menuntut ilmu, kita berarti sedang mewarisi warisan dari para nabi. Yang keenam, keutamaan dari mencari ilmu ini adalah terhindar dari laknat Allah. Ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walahu wa alimun muta'allim. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dunia itu terlaknat dan terlaknat pula isinya. Illa zikrullah, kecuali berzikir kepada Allah, wa ma walahu, dan ketaatan kepadanya, wa alimun, orang yang berilmu, wa muta'allimu, dan orang yang belajar. Orang yang berilmu, orang yang belajar, insya Allah akan terhindar dari laknatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keutamaan dari menuntut ilmu yang ke-6. Yang ke-7, jika kita menuntut ilmu, ada keutamaan yang akan mendapatkan dunia dan akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, sebutkan man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang juga menghendaki kehidupan akhirat, maka dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menghendaki keduanya, menginginkan keduanya, kehidupan dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka dengan ilmu. Dengan menuntut ilmu, insya Allah kita akan mendapatkan dunia, juga mendapatkan akhirat. Yang kedelapan, orang menuntut ilmu itu akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 disebutkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Itulah keutamaan yang kedelapan dari menuntut ilmu. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Selanjutnya yang ke-9, ada pahala seperti haji. Orang yang menuntut ilmu itu akan mendapatkan pahala seperti haji. Dalam hadis disebutkan, man ghada ilal masjid la yuridu illa ayata'allama khairan ayu'allimah kana lahu ka'ajri hajjin taman hijjatu. Siapa yang bersegera pergi ke masjid hanya untuk tujuan belajar kebaikan atau mengajarkannya ayu'allimah, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang haji sempurna.
Luar biasanya keutamaan dari menuntut ilmu. Ketika kita mengajarkan suatu kebaikan atau belajar kebaikan atau mengajarkanmu di dalam masjid, tujuan untuk belajar, maka pahalanya seperti orang yang haji secara sempurna. Dan ini hadis sahih. Sahih hadis At-Tabrani nomor 7473. Yang ke-10, orang yang menuntut ilmu nanti di hari kiamat akan disambut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dalam hadisnya menyebutkan marhaban ya bitolibil ilmi. Selamat datang wahai para penuntut ilmu. Talibul ilmi ufuhul malaikah. Sungguhnya penuntut ilmu itu benar-benar uh, ditutupi para malaikat dan dinaungi dengan sayap-sayapnya. Penuntut ilmu itu ditutupi para malaikat, dilindungi oleh para malaikat, dipayungi oleh para malaikat, dan dinaungi dengan sayap-sayap. Kemudian mereka saling bertumpuk-tumpuk hingga mencapai langit dunia, langit paling dekat dari bumi, karena kecintaan mereka, cintaan malaikat kepada ilmu yang dipelajarinya. Luar biasa. Pada ilmu yang dipelajari. Inilah keutamaan dari para pencari ilmu. Yang akan disambut oleh Rasul. Marhaban bitolibil ilmi. Selamat datang wahai penuntut ilmu. Insya Allah luar biasa. Nah, 11 keutamaan dari menuntut ilmu itu, penduduk langit dan bumi akan memintakan ampun kepada para penuntut ilmu. Allah wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ardin hatta namlah fi hujriha wa hatta al-hut ayusalluna ala muallimin nasil khair. Sungguhnya Allah, para malaikat, penduduk langit dan penduduk bumi, hingga semut-semut yang ada di lubangnya, bahkan hingga ikan-ikan, benar-benar semuanya bersolawat, mintakan ampun untuk orang yang mengajari kebaikan kepada manusia. Ini luar biasa orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan. Yang ke-12, wajahnya akan bersinar. Hadarallahu ra'as sami'a minna hadisan. Hafidahu hatta yuballigh ghairah. Farubba hamil fikhin ila man huwa afqahu wa rubba hamil fikhin laysa bifaqih. Semoga Allah menjadikan bercahaya seorang yang mendengarkan hadis kami lalu menghafalnya hingga menyampaikannya kepada orang lain. Betapa banyak orang yang membawa riwayat fikih kepada orang yang lebih fakih darinya. Betapa banyak orang yang membawa riwayat fikih tetapi tidak fakih. Sahih eh, hadis riwayat At-Tirmizi. Wajahnya akan bersinar. Semoga Allah menjadikan bercahaya seorang yang berhadis lalu menghafalnya hingga menyampaikannya kepada orang lain. Inilah keutamaan yang ke-12 dari orang yang menuntut ilmu atau mencari. Bahkan yang 13 malaikat meletakkan sayap. Salah kata torikon yaltamisu fi man salallahu torikon ilal jannah. Wal malaika tad'u ajnihatiha bi talibil ilmi ridwan bima yasna. Wa innal alim yastaghfiru lahu ma fis samawati wa fil ard hatta ayatun fil ma wa fadul alim al amil fadil qamar ala sairil kawakib. Panil ulama warasatul anbiya. Innal anbiya lam yurisu dinar wa dirham. Innama warasul ilmi faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang berjalan untuk menuju maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Sesungguhnya para malaikat benar-benar meletakkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu ini karena ridho terhadap apa yang mereka cari. Dan sesungguhnya
Seorang ulama itu dimohonkan ampun untuknya oleh semua yang ada di langit dan di bumi. Sampai ikan yang ada di dalam air. Dan keistimewaan ulama di asas ahli ibadah yaitu seperti keistimewaan bulan dibandingkan bintang-bintang. Nah, ini keutamaan yang kita bahas bahwa malaikat akan meletakkan sayap ridho terhadap apa yang dituntut oleh penuntut ilmu, apa yang dicari oleh penuntut. Bahkan hingga ikan-ikan di dalam air juga memohonkan ampun untuk para penuntut ilmu. Wah, luar biasa nih. Masya Allah. Yang ke-14, ahli ilmu itu sebagai pengganti Nabi. Fadlul alim alal abid tafadli ala adnakum. Keutamaan ahli ilmu atas ahli ibadah. Seperti keutamaanku atas orang paling rendah dari kalian. Jadi orang yang ahli ilmu itu kedudukannya lebih seperti keutamaan Rasulullah dibandingkan dengan orang yang paling rendah dari kalian. Nah, ini keutamaan yang ke-14. Setelah kita mengetahui keutamaan yang ke-14, selanjutnya bagaimana kita berakhlak kepada guru. Setelah kita tadi mengetahui keutamaan-keutamaan dari mencari ilmu, kewajiban hadis dalil tentang kewajiban menuntut ilmu. Selanjutnya bagaimana berakhlak kepada guru kita. Di dalam hadis disebutkan innal ulama warasatul anbiya innal anbiya lam yurisu dinar wa dirhaman. Hadis yang tadi kita sebutkan faman akhadahu bihi faqad akhadha bihajjin wa firin. Pertama keutamaan seorang ulama. Seorang ulama itu keutamaan yang pertamanya adalah pewaris para nabi. Orang guru adalah pewaris para nabi yang mengajarkan kebaikan, yang mengajarkan ilmu, maka tergolong ke dalam hadis ini mereka adalah pewaris para nabi. Yang kedua, selanjutnya keutamaan ulama atau guru ini Tuma aurasnal kitab alladzina istafaina min ibadin. Dalam surat Fatir disebutkan kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menguraikan lebih lanjut bahwa melalui ayat ini Allah hendak memberikan penjelasan bahwa Allah menjadikan orang-orang yang menegakkan dan mengamalkan Al-Quran yang agung sebagai pembenar terhadap kitab-kitab terdahulu, yaitu dari orang-orang pilihan di antara hamba-hambanya, yakni para ulama. Para ulama di antara hamba-hamba Allah yang dipilih untuk diwariskan Al-Quran untuk meneruskan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara kita kemudian berakhlak pada guru setelah kita mengetahui keutamaan-keutamaan guru sebagai pewaris para nabi, sebagai orang yang dipilih oleh Allah yang diwariskan kitabnya yang melanjutkan perjuangan Rasulullah. Cara berakhlak pada guru pertama kita harus menghormati guru. Laisa minna malam yaj'al kabirona malam yaj'al kabirona wa yarham shawirona. Tidak termasuk kata Rasul, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda serta yang tidak mengerti hak ulama. Banyak rif di ulama ulama hak yang tidak mengerti hak ulama. Maka bukan termasuk golongan Rasul. Rasulullah orang yang tidak mengerti hak ulama atau tidak menghormati. Yang kedua, cara berakhlak kepada guru tidak berbicara ketika guru hadir. Karena jurusan di masjid, ketika itu para sahabat sedang duduk-duduk di masjid, tidak kharaja Rasulullah,
Maka keluar Rasulullah SAW, kemudian duduk di hadapan kami. Fajalasa ilaina, faka'anna ala ru'usina. Maka seakan-akan di atas kepala kami itu terdapat burung. Tak satu pun dari kami yang berbicara. Yatakalam ahadan min. Maka para sahabat tidak berani berbicara ketika Rasulullah duduk di hadapan para sahabat. Seolah-olah di atas kepala para sahabat terdapat burung. Itulah bagaimana guru kita datang. Rasulullah digambarkan dalam hadis ini sebagai seorang guru. Jika guru kita datang untuk mengajar, maka akhlak yang harus kita lakukan adalah la yatakallam ahadan, yatakallam ahadan minna. Tidak berbicara. Tidak satupun dari kami yang berbicara. Selanjutnya, yang ketiga, tidak bertanya sebelum meminta izin. Berkata Abdurrahman bin Hamal al-Islami, maka insan yajari'u ala sa'id muslim yas'aluhu an syai'in hatta yasta'zinuhu kama yasta'zinu. Tidaklah seorang berani bertanya kepada Sa'id bin Musayyib sampai dia meminta izin, layaknya minta izin kepada seorang raja. Jadi ketika kita ingin bertanya kepada seorang guru, maka tidak boleh langsung, tetapi meminta izin dulu. Ketika diizinkan maka kita boleh bertanya. Seperti meminta izin kepada seorang raja. Bagaimana kita meminta izin kepada seorang raja? Sangat luar biasa. Yang keempat, akhlak kita kepada guru atau ulama, tidak makan atau minum ketika belajar. Ar-Rabi bin Sulaiman berkata, Ma wallahi itu an ashrabal ma wa syafi'i yang zuru ilayya haibatan lahu. Demi Allah, aku tidak berani meminum air dalam keadaan Syafi'i, Imam Syafi'i melihatku karena segan kepadanya. Jadi ini muridnya Imam Syafi'i, Rabi bin Sulaiman, itu tidak berani meminum air dalam keadaan Syafi'i melihatku. Ketika Imam Syafi'i melihatnya karena segan. Ya, nah, ini akhlak yang keempat. Kita tidak boleh makan dan minum ketika belajar. Selanjutnya bahkan Imam Syafi'i dalam satu riwayat disebutkan Imam Syafi'i itu tidak berani membuka lembaran-lembaran bukunya ketika belajar berhadapan dengan Imam Malik. Sebelum gurunya itu memerintahkan untuk membuka lembaran, memperhatikan dengan seksama, dan itulah salah satu rahasia yang dilakukan oleh Imam Syafi'i sehingga beliau menjadi ulama yang luar biasa. Ketika guru menjelaskan, ketika guru berbicara, beliau tidak berani bergerak di luar gerakan yang akan menimbulkan kegaduhan. Bahkan hanya sekedar membuka lembaran saja beliau tidak berani. Ini luar biasanya akhlak kepada guru ketika belajarnya Imam Syafi'i. Selanjutnya yang kelima, tidak membuat gaduh ketika belajar. Nah, Imam Syafi'i berkata, ini dia penjelasan. Untuk asfahul warokoh baina yaday Malik Sobhan Rofikon. Dulu aku membolak-balikan kertas di depan Malik dengan sangat lembut karena segan padanya dan supaya dia tidak mendengarnya. Imam Syafi'i bolak-balikan kertas di depan Imam Malik ketika belajar itu dengan sangat lembut supaya sampai Imam Malik tidak mendengarnya. Maksudnya adalah tidak mengganggu, tidak membuat kegaduhan, tidak membuat suara, menghasilkan suara yang bisa mengganggu gurunya ketika berbicara sedang menjelaskan. Nah, ini luar biasa. Tidak membuat gaduh ketika belajar. Yang keenam, tawadu kepada guru. Artinya adalah
kita tawadu terhadap guru. Ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Umar bin Khattab mengatakan, tawadu'u liman tu'allimuna min. Tawadulah kalian terhadap orang yang mengajari kalian. Artinya kita rendah hati ketika bertemu dengan guru kita. Tawadu kepada guru, hormat kepada guru. Yang ketujuh, bagaimana eh, akhlak kita kepada guru. Yang ketujuh, sabar dan tidak memusuhi. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, isbiru ala marra man yujafa ma'aliman fa inna rasul ta'ala fina farid. Bersabarlah terhadap kerasnya sikap seorang guru. Sungguhnya gagalnya mempelajari ilmu karena memusuhi. Ketika kita mendapatkan guru yang keras, yang tegas, yang menurut kita apa namanya, menurut kita jahat, nah, sesungguhnya itu sedang mendidik kita. Maka terimalah dengan baik. Karena sesungguhnya orang yang gagal mempelajari ilmu itu karena memusuhi, karena membenci gurunya, maka dia akan gagal mendapatkan ilmu yang ia harapkan. Syekh Ibnu Utsaimin berkata, jika gurumu itu sangat baik akhlaknya, jadikanlah ia kuduah atau contoh untukmu dalam berakhlak. Namun bila keadaan malah sebaliknya, maka jangan jadikan akhlak buruknya sebagai contoh untukmu, karena seorang guru dijadikan contoh dalam akhlak baik, bukan akhlak buruknya. Karena tujuan seorang penuntut ilmu duduk di majlis seorang guru, mengambil ilmunya, kemudian akhlak, ada akhlak yang tidak baik yang dicerminkan oleh seorang guru, maka kita uh, tidak apa tidak perlu mengikuti akhlak buruknya. Yang baik-baik yang kita ambil, yang buruknya kita tinggalkan. Karena guru juga seorang manusia. Kadang guru melakukan apa namanya suatu kesalahan. Kita ambil baik, kita teladani, kita tiru yang baik-baiknya, yang tidak baiknya kita apa namanya jangan ditiru, ya. Nah, ini ada Imam Ghazali selanjutnya. Imam Ghazali bahkan eh, menyampaikan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ya, itu ada 10 adab kepada guru menurut Imam Ghazali. Apa saja? 10 adab kepada guru ini menurut Imam Ghazali, adabul muta'alim ma'al alim. Yabda'uhu bisalam. Yang pertama, adab murid terhadap guru yaitu mendahului mengucapkan salam. Kalau kita bertemu dengan guru kita, maka yang lebih dulu mengucapkan salam adalah kita sebagai murid. Qul baina yadayhi kalam, dan kemudian tidak banyak berbicara di depan guru. Kita tidak banyak berbicara di depan guru, kita menyimak apa yang dipaparkan guru. Wa yaqumu idza qama, berdiri ketika guru berdiri sebagai tanda kita menghormati. Nah, wala yaqulu lahu qala fulan ila makulta, dan tidak mengatakan kepada guru bahwa pendapat fulan, pendapat guru yang lain itu berbeda dengan pendapat Anda, berbeda dengan pendapatmu wahai guru. Tidak boleh mengatakan seperti itu. Itu artinya kita mengadu domba antara guru dengan wala yasalu jalis fi majlisi. Nah, kemudian tidak bertanya-tanya kepada teman duduknya ketika guru di dalam majlis. Nah, tidak bertanya kepada apa namanya, kepada temannya, tidak ngobrol gitu ya. Nah, ketika ada guru di dalam majlis. Nah, ini. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk berbicara atau bertanya kepada teman duduk kita ketika ada guru di dalam majlis. Nah, selanjutnya wa yatabasam inda mukhatabat. Tidak mengumbar senyum ketika berbicara kepada guru. Mengumbar senyum kita, ya. Wala syiru alaihi bi khalafi.
Tidak juga menunjukkan secara terang-terangan karena perbedaan pendapat dengan guru. Kecuali kalau guru menyampaikan silahkan siapa yang mau berpendapat itu boleh. Nah, tidak terang-terangan karena perbedaan pendapat dengan guru kecuali dalam apa namanya ya eh, forum diskusi. Forum diskusi jika dibuka forum diskusi itu ketika berbeda pendapat dengan pendapat-pendapat yang memahami, nah itu perbolehkan karena forumnya adalah forum diskusi. Kemudian wala ya'khudhu bisabi idza qama. Tidak menarik pakaian guru ketika berdiri. Wala yastafhimhu an mas'alati fitorikih ya hatta yablughu ila manzili. Kemudian juga tidak menanyakan sesuatu masalah di tengah perjalanan. Kalau lagi di jalan, kemudian diberhentikan, wah, kemudian ditanya, dia menanyakan suatu masalah kepada gurunya. Hatta ya belum ila manzili, sampai guru itu sampai di rumahnya. Nah, wala yaksuru alaihi indaman, dan tidak banyak mengajukan pertanyaan pada guru ketika guru sedang lelah. Ketika guru sedang lelah, kita melihat kan, ketika guru lelah, kemudian mukanya lesu, wajahnya lesu, terlihat lesu. Jangan kita banyak bertanya. Biarkan guru kita untuk beristirahat. Inilah 10 adab yang disampaikan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya eh, terhadap guru. Bagaimana 10 adab kita terhadap guru menurut Imam Al-Ghazali. Baik teman-teman semua, itulah pembahasan kita pada pertemuan kali ini tentang bagaimana pentingnya menuntut ilmu. Tadi juga disampaikan kita ada di dalam hadis-hadis bagaimana keutamaan-keutamaan menuntut ilmu. Selanjutnya bagaimana apa namanya dalil-dalil tentang kewajiban menuntut ilmu dalam hadis, dalam Al-Quran. Nah, bagaimana kita kemudian berakhlak kepada guru, keutamaan-keutamaan dari seorang guru, akhlak kita kepada guru, dan bagaimana adab kita juga disampaikan oleh Imam Ghazali, adab kita terhadap guru. Teman-teman semua, mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan dan mengamalkan apa yang disebutkan di dalam hadis-hadis tadi, sehingga kita dapat mudah dalam ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang Allah ridhoi, sehingga kita kemudian menjadi hamba-hambanya yang seperti yang disebutkan di dalam definisi menuntut ilmu, yaitu perubahan tingkah laku kita ke arah yang lebih baik. Karena sesungguhnya Rasulullah diutus ke bumi ini utammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Dengan ilmu ini harapannya adalah kita bisa bertambah perilaku kita menjadi ke arah yang lebih baik. Baik teman-teman semua, itu yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.